Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah Nusantara sebelum ada Pulau Jawa. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pulau Jawa dulunya adalah lautan. Kemudian yang terangkat lebih dulu adalah Citata daratan, yang terangkat dari sebelah barat terlebih dahulu, terus berlanjut ke arah timur. Jadi tebing Citata ini dulunya adalah palung laut. Di kampung Tambaksari yang dikenal para ahli geologi sebagai cekungan Cijolang, ahli arkeologi dari Belanda Van Houten pada tahun 1920-an menemukan fosil vertebrata, hewan purba yang hidup di cekungan Cijolang, berumur sekitar 2,2 juta tahun atau sekitar kala Pleistocene tengah, yang dulunya merupakan wilayah laut dangkal, rawa, payun dan daratan. Ia bahkan laut dangkal tersebut sampai di wilayah Bumiayu Tegal, Jawa Tengah. Di Bumiayu juga ditemukan fosil vertebrata. Selanjutnya, suatu hari di bulan Maret 2020, sekelompok warga desa Gunung Sungging menemukan beberapa benda yang tak biasa dari dalam lapisan tanah, yang mereka sebut dengan nama untuk gelap dalam bahasa Sunda untuk artinya gigi, sedangkan gelap artinya petir. Ya, yang mereka temukan adalah gigi petir. Sebutan itu merujuk pada gigi berukuran raksasa atau sangat besar, yang diduga merupakan milik hewan purba. Belakangan gigi petir itu diketahui merupakan milik hiu putih raksasa purba yang sudah punah jutaan tahun lalu, atau Megalodon. Penelitian geologi dan paleontologi yang dilakukan oleh para peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan Museum Geologi Bandung telah mengungkapkan bahwa Sukabumi merupakan wilayah yang kaya oleh fosil-fosil hewan sejarah. Berdasarkan penelitian geologi dan paleontologi, Sukabumi ini yang sekarang kita lihat adalah daratan sesungguhnya. Banyak daerah di Jepang dan Sukabumi dulunya itu merupakan laut. Bahkan beberapa itu merupakan laut yang relatif dalam, bisa mencapai lebih dari 100 meter kedalaman. Sebelum 35 juta tahun lalu atau pada periode Olsen, daerah Jampang dan Sukabumi merupakan daratan. Namun, pada 35 juta tahun lalu daerah tersebut berubah menjadi lautan. Berubah pada 5 juta tahun lalu, daerah tersebut berubah lagi kembali menjadi daratan. Penggalian geologi dan paleontologi di daerah Sukabumi itu berhasil mendapatkan fosil-fosil manusia purba yang diperkirakan hidup pada 13 juta tahun yang lalu. Terkait fosil Megalodon, sebelumnya juga pernah ditemukan di Surade, Sukabumi, dan di Bojonegoro. Sekarang kita akan melihat ke daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Desa Kepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah ditemukan fosil paus berusia 700.000 tahun. Ketika seorang warga tengah melakukan penggalian untuk speed tank beberapa waktu lalu di kawasan tersebut, mengindikasikan adanya kandungan hidrokarbon yang terbentuk dari makhluk laut. Seksi Perlindungan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Dodo Wiranto menyampaikan, proses pembentukan hidrokarbon itu perlu waktu jutaan tahun dengan usia endapan. Hingga jutaan tahun ini membuktikan jika Pulau Jawa semula adalah laut dalam butuh waktu sekitar 2,5 juta tahun untuk menjadi daratan penuh. Salam proses itu banyak fauna yang masuk ke dalam tanah, termasuk di desa Kapuan ini
baik daerah Sangiran, Kabupaten Sragen, dan Desa Kapuan. Dahulunya memang laut dalam terbukti dengan ditemukan kerangka yang laut serta fosil makhluk laut. Kemudian Gunung Lawu dulunya dikenal dengan nama Bukit Mahendra. Gunung yang termasuk salah satu pegunungan purba ini diduga dulunya juga berada di dasar laut. Berdasarkan keterangan pendaki, di puncak laut terdapat banyak perbatuan yang seperti karang di dasar laut. Salah seorang pemerhati Gunung Lawu, Polet, mengatakan batu karang di puncak itu menandakan dulunya dataran di bumi ini masih menyatu dan Gunung Lawu diduga berada di dasar laut. Argumen tentang misteri Gunung Lawu yang diduga berada di dasar laut dikuatkan dengan berbagai jenis tanaman langka yang tumbuh di sana. Menurut cerita, dulunya kemungkinan memang benar lalu berada di dasar laut karena ada badai es. Semua daratan tertutupi air, sedangkan makin lama makin tinggi. Karena perubahan alam itu bisa saja banyak ditemukan batu karang di bawah jembatan Kaliopak sebelah timur Dusun Sumber Kidul, Yogyakarta. Terdapat batuan beku hasil pembekuan magma dengan struktur bantal. Batuan beku tersebut adalah magma berupa lava membeku akibat adanya pendinginan karena adanya perubahan suhu drastis pada lingkungan air sehingga membentuk struktur bantal ini. Batuan beku tersebut dinamakan lava. Bantal berbahan dan menjadi sebuah objek wisata di Yogyakarta. Lava bantal berubah. Ternyata dulunya adalah sebuah gunung api bawah laut yang terbentuk karena lahar panas keluar dari gunung api lalu masuk ke air laut dalam yang dingin. Proses pertemuan tersebut membuat lahar mengalami proses pembekuan. Fenomena ini cukup jarang ditemukan dan hanya ada di Karangsambung, Kabupaten Ciletu, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Lava bantal disebut-sebut memiliki kontribusi besar terhadap terbentuknya Pulau Jawa. Umur lava bantal sendiri sekitar 56 juta tahun yang lalu. Inilah yang menjadi bukti kuat dan sulit dibantah bahwa pada daerah tersebut dulunya merupakan sebuah lingkungan gunung api bawah laut dan saat ini sudah berada di daratan atau menjadi bagian dari Pulau Jawa. Secara kondisi tektonik, lava bantal di daerah berbahaya ini diyakini bukan batuan lantai samudra yang berasal dari dasar Samudra Hindia, tetapi merupakan penonjolan kerak Samudra Hindia di bawah kerak benua Eurasia yang sekarang menjadi Pulau Jawa. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.